Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gubuk Belakang Rumah Suamiku. Cerita ini ditulis oleh Cahaya Putri. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Hari bahagiaku tiba. Acara yang digelar secara sederhana tanpa pesta yang besar-besaran. Kami menikah pun melalui perjodohan temanku. Dalam waktu sebulan perkenalan aku menikah dengannya. Aku tidak menyangka akan menikah dengan lelaki yang tampan, bertubuh atletis yang usianya hanya terpaut 3 tahun dariku. Kupandangi wajahnya yang sangat menawan saat akad diucapkannya dengan lancar tanpa terkendala apapun. Dia mengulurkan tangannya tanda kami telah sah menjadi suami istri. Aku menyambut tangannya. Aku pun terhenyak karena terasa sangat dingin. Aku berpikir mungkin karena Mas Wahyu terlalu gugup, sehingga tangannya sampai dingin begitu. Setelah pernikahan kami usai, Mas Wahyu pun pamit ke ayah, ibu serta adik-adikku. Akan memboyongku ke kediamannya yang cukup jauh dari rumahku. Walaupun rasa berat hati meninggalkan rumah, namun sekarang aku harus taat padanya. Sepanjang perjalanan, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutku dan Mas Wahyu. Rasa canggung masih terasa walaupun kami telah menjadi suami istri. Namun terlihat sekilas Mas Wahyu menampakkan senyum tipisnya. "Dek, bangun," ucap Mas Wahyu membuatku terhenyak. "Kok bisa tertidur sih?" ucapku berbisik sambil mengusap kasar wajahku. Terlihat di depanku rumah yang cukup besar dengan dikelilingi pagar yang cukup tinggi. Walaupun hanya berlantai 1 namun sudah cukup mewah. Mengingat rumahku hanya berdindingkan papan. Kami berjalan ke rumah Mas Wahyu. Namun tampak sepi tanpa ada yang menyambut kedatangan kami. "Masuklah," perintah Mas Wahyu setelah membuka pintunya. "Kemana yang lain, Mas?" "Oh iya, Mas lupa ya kasih tahu kalau Mas di sini hanya sendirian. Orang tua Mas sudah lama meninggal. Tapi kalau pagi ada Bik Minah yang mengurus semua keperluan di rumah ini." Aku pun menganggukkan kepalaku tanda mengerti dan merasa bodoh karena tidak bertanya sebelumnya. Nanti biar aku saja yang mengurus keperluan Mas Wahyu. Aku sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah. Iya, karena sebelum menikah dengan Mas Wahyu, aku pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah yang tidak kalah besar. Kulihat satu persatu ruangan kamarnya Mas Wahyu. Setiap kamar mempunyai ranjang dan lemari masing-masing. Aku pun berpikir kenapa seperti rumah bekas dihuni banyak anggota keluarga. Mas Wahyu pun menunjukkan kamar kami yang lebih besar dari ruangan kamar lainnya. Aku berjalan menuju dapur. Terlihat pintu yang terhubung dengan halaman belakang rumah. Aku memutar kunci hendak membuka pintunya. "Dek," panggil Mas Wahyu yang cukup mengejutkanku. "Iya, Mas."
Mas lupa kasih tahu. Kamu jangan buka ya pintu ini. Mas takut aja gubuk belakang sana ada penunggunya. Seketika aku pun merinding mendengarnya. Penunggu. Ucapku terbata mengulang perkataan Mas Wahyu. Iya dek, tapi gak ganggu. Kalau tiba-tiba kamu terlihat penampakan tanpa sengaja, jangan kamu hiraukan. Jangan dihiraukan. Lagi-lagi aku mengulang perkataan Mas Wahyu. Aku pun menjadi sangat penasaran penunggu seperti apa yang dimaksud Mas Wahyu. Apa kuntilanak, genderuwo, ataukah tuyul? Kami pun masuk kamar. Mendadak dadaku berdebar cukup keras. Karena ini malam pertama kami. Walaupun ini pertama kalinya aku bersama laki-laki dalam kamar, cukup membuat pikiranku melayang kemana-mana. Yuk sholat dulu dek sebelum tidur. Yuk mas. Aku menuruti perintah Mas Wahyu dan sangat bersyukur karena tidak salah memilih imam. Setelah sholat usai, Mas Wahyu tak henti-hentinya memandang wajahku yang rasanya sudah panas karena menahan malu. Aku pun sudah pasrah melayaninya malam ini, agar aku menjadi seutuhnya milik Mas Wahyu. Sudah siap belum Dek Ayu? Kayaknya lebih enak besok saja ya. Tutur Mas Wahyu tersenyum manis, seperti tahu yang kupikirkan. Oh iya mas. Aku pun memilih bangkit dan pergi ke atas kasur tanpa menghiraukannya dan langsung menarik selimut. Rasa detakan jantung jelas kurasakan. Tiba-tiba saja aku terbangun. Sekilas kulirik jam digital dinding menunjukkan pukul 3:30. Dan Mas Wahyu tidak ada di sampingku. Aku pun berpikir mungkin sholat tahajud. Rasa buang air kecil pun tiba-tiba kurasakan. Aku keluar dari kamar, karena di kamar tidak ada kamar mandinya. Saat keluar terlihat gelap gulita tanpa penerangan dari manapun. Segera saja masuk kamar mengambil ponselku di dalam lemari. Tiba-tiba saat aku berbalik, ada tangan menyentuh pundakku. Refleks ponselku terjatuh ke lantai. Teriakku. Seketika ponselku pun terjatuh berhamburan. Karena terkejut tangan yang memegang pundakku 2 kali lebih besar dari tangan Mas Wahyu. Tiba-tiba suasana semakin terasa mencekam, hening, sepi. Aku pun menoleh namun tidak ada siapa-siapa di belakangku. Seketika tubuhku gemetaran. Refleks tanpa sengaja saat aku bangkit kakiku menabrak ranjang. Au! Jeritku tepat mengenai tulang keringku. Mas Wahyu, tolong! Jeritku tertahan karena rasa takut. Aroma bunga melati pun menguar bersama hembusan angin malam. Di tengah carut marut pikiranku, segera aku pun bangkit hendak mencari Mas Wahyu. Tubuhku bergetar hebat namun tetap kupaksakan untuk melangkah sambil membaca surat-surat yang kuhafal sewaktu mengaji di daerahku. Segera aku pun meraba-raba dinding mencari saklar. Tiba-tiba samar-samar tanpa dalam kegelapan terlihat seperti sosok Mas Wahyu. Mataku pun semakin menyipit, menajamkan pandangan untuk memindai keberadaan sosok itu. Apa itu Mas Wahyu? Kenapa malam-malam begini menarik-narik sesuatu dengan yang terlihat sangat kepayahan? Sesuatu dengan yang terlihat sangat kepayahan dan terlihat seperti menarik karung beras. Lekas kurungkan saja niatku menghidupkan lampu. Segera kuikuti sosok Mas Wahyu dengan langkah mengendap-endap menuju dapur. Aku pun bersembunyi di belakang lemari jati tua yang terlihat sangat indah dengan hiasan kuci-kuci di atasnya. Apa yang dibawa itu? Bisikku. Bukan apa-apa. Terdengar bisikan di belakangku. Seketika bulu kuduku meremang. Aku pun kaget setengah mati. Aku diam menunduk sambil membaca ayat-ayat pendek.
karena takut melihat sosok di belakangku. Derit pintu terdengar memekikkan telinga mengejutkanku. Rasa penasaran bercampur ngeri seketika membuatku bergidik. Segera kuangkat kepalaku untuk melihatnya. Astagfirullah. Aku pun melonjak kaget. Pintu dapur menutup dengan sendirinya seperti terkena tiupan angin kencang. Segera aku berlari ke dapur membuka tirai penutup jendela. Belum sempat aku melihat keadaan di luar. Dek, aku pun terkejut. Tiba-tiba Mas Wahyu memegang pundakku muncul di belakangku. Jadi siapa yang kulihat tadi? Seketika ku lepaskan tirai penutupnya. Mas kan sudah kasih tahu sama kamu. Jangan pernah melihat gubuk belakang rumah. Apalagi membuka tirai ini walaupun pagi maupun siang. Mas wajibkan untuk selalu menutupnya. Nanti kalau kamu melanggarnya, Mas tidak akan tanggung jawab jika terjadi sesuatu sama kamu. Terang Mas Wahyu. Namun aku sama sekali tidak fokus dengan yang diucapkannya. Aku... Ucapku tertahan karena lidahku terasa keluh. Ketika kulihat sosok Mas Wahyu sekarang terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Aku pun menunduk ngeri. Iya, maaf Mas. Aku ke kamar dulu ya. Tanpa menunggu jawaban darinya, segera bergegas kulangkahkan kakiku walau terasa berat. Karena di sana tempatku yang aman sekarang. Rasa ingin buang air kecil aku tahan karena kupikir sebentar lagi menjelang waktu subuh. Aku pun tersentak kaget tiba-tiba tangan dingin Mas Wahyu menahan langkahku. Seketika seolah tak ada aliran darah mengalir di tubuhku. Kenapa Mas? Ucapku terbata. Ketika kulihat wajahnya menyeringai membuatku ngeri. Segera ku lepas paksa tangan Mas Wahyu. Aku pun bergegas menuju kamar dalam kegelapan. Walau kakiku terasa perih menabrak sesuatu, namun tidak aku pedulikan. Lagi-lagi nampak sosok Mas Wahyu yang sedang mendirikan sholat, mengenakan baju koko putih dan sarung. Aku pun tak habis pikir dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Baru sehari aku di sini. Tapi perasaanku sudah didera rasa ketakutan luar biasa. Namun tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Aku pun tidak mengingat apa-apa lagi. Aroma minyak kayu putih menguar terasa menyengat di indera penciumanku. Aku pun membuka mata. Terlihat cahaya mentari pagi menerobos masuk melalui tirai jendela. Tersenyum sangat manis sambil mengoles minyak di tengkuk lehernya seperti tidak ada sesuatu hal yang terjadi. Segera kulirik jam yang tergantung di atas kotak ajaib pukul 7:30. Seketika aku panik dan segera bangkit. Mas, kok gak bangunin? Aku udah kesiangan belum sholat subuh. Mas Wahyu pun menautkan kedua alisnya. Bukannya kita tadi sholat berjamaah, Dek. Hah? Ucapku kaget. Karena tidak merasa sama sekali jika tadi melaksanakan sholat subuh. Sholat berjamaah? Siapa imamnya? Tanyaku bingung sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Seketika Mas Wahyu tertawa ngakak. Ya Mas lah. Masa kamu, Dek? Ucapnya seraya menghampiriku. Kapan Mas? Kok aku gak ingat sama sekali? Seingatku tadi aku pingsan di sana. Ucapku menunjuk ke arah pintu. Pingsan? Enggak kok. Kamu tadi habis sholat subuh terus lanjut tidur lagi. Ya Allah, sejak kapan aku jadi pelupa begini? Seketika ku pejamkan mata untuk mengingatnya namun tidak ada memori yang terekam di ingatanku. Hanya kejadian mengerikan semalam yang muncul di kepalaku.
Kutatap lekat mata Mas Wahyu melihat adakah kebohongan di sana. Namun tidak dapat kutemukan. Karena ini bukanlah kebiasaanku sebelumnya. Biasanya selepas subuh aku akan berberes, memasak, menyapu atau apapun yang bisa kukerjakan. Apalagi sekarang peranku sudah sebagai seorang istri, mana mungkin bisa teledor begini. Mas semalam kemana? Tanyaku pada Mas Wahyu yang sudah mengenakan baju kemeja dan spam hitam panjang. Gak kemana-mana dek, kita kan tidur semalam, jawab Mas Wahyu mantap. Tiba-tiba kepalaku menjadi pusing. Mungkinkah semalam aku hanya bermimpi walau terasa sangat nyata? Karena terlalu lelah, mungkin aku lupa membaca doa tidur. Sudah, jangan berpikir yang macam-macam. Mas berangkat kerja dulu, ucap Mas Wahyu seperti tahu yang kupikirkan. Kalau ada apa-apa jangan sungkan minta tolong sama Bik Minah. Sebentar lagi dia akan datang, ujar Mas Wahyu seraya menyodorkan punggung tangannya. Iya mas. Aku pun bangkit dari pembaringan. Tiba-tiba saat berdiri tulang kiriku terasa nyeri. Kulihat ternyata ada memar bekas benturan. Ya Allah, benarkah semalam hanya mimpi? Tapi kenapa rasanya sangat nyata? Seketika bulu kuduku meremang. Ayah, ibu, aku ingin pulang, ucapku lirih. Segera aku ikuti langkah Mas Wahyu dari belakang, mencari keanehan-keanehan yang terjadi semalam. Barangkali dia akan menuju ke gubuk belakang. Namun tidak, Mas Wahyu membelokkan langkahnya ke arah depan. Mas tunggu, aku buatin minuman dulu. Mau teh atau kopi? Ah, gak perlu dek. Mas di kantor saja minumnya. Soalnya hampir telat, tolak Mas Wahyu dengan lembut. Oh, ya sudah, jawabku kecewa. Terlihat punggung Mas Wahyu sudah menghilang. Tak lama, terdengar deru mesin mobil dinyalakan. Lalu menderu pelan dan suaranya makin menjauh. Tinggallah aku sendirian di rumah besar ini. Walau rasanya tidak nyaman seperti ada yang mengintai gerak-gerikku, namun segera ku tepis rasa ketakutanku walau sulit, agar tidak menjadi-jadi. Malah akan semakin senang cincin di rumah ini mempermainkanku. Bismillah, ucapku lantang. Bergegas mandi dan bersiap-siap keluar untuk jalan-jalan melihat keadaan sekitar rumah. Setelah selesai aku mengambil ponsel di dalam lemari, memeriksa kali saja ada keluargaku di kampung yang menghubungiku. Namun nihil, ternyata tidak ada sinyal. Segera aku masukkan ke dalam saku celanaku. Besar kemungkinan di luar rumah ada sinyal. Segera kulangkahkan kaki ke depan pintu utama. Terlihat ibu-ibu parubaya mengenakan baju kebaya, rambut disanggul dan dengan riasan tipis. Kupandangi dari atas sampai bawah. Sangat cantik walau kulit wajahnya sudah termakan usia. Apakah pembantu di sini harus pakai kebaya? Ucapku dalam hati. Assalamualaikum. Bik Minah kan? Tanyaku seraya menyalami punggung tangannya. Iya Neng. Istri baru Mas Wahyu ya? Istri baru? Maksudnya Bi? Tanyaku bingung. Berarti ada istri lama. Iya, istrinya Mas Wahyu yang baru nikah kemarin maksudnya, jawab Bi Minah kelagapan. Oh, ucapku sambil mengangguk. Dari mana Neng? Dari Kota Prabu Bi. Kira-kira 1 jam dari sini, jawabku. Kenapa Bibi gak ikut pernikahan kami? Anak Bibi sakit. Maaf ya,
Jawab Bimina sambil menunduk. Iya, gak apa-apa. Aku keluar sebentar dulu ya, Bi. Mau kemana, Neng? Nanti nyasar loh. Daerah sini masih sepi. Jalan-jalan sekitar sini saja, Bi. Biar kenal sama tetangga sekitar. Iya, Neng. Hati-hati saja ya. Tapi pesan Bibi, jika bertemu warga dan ada yang cerita aneh-aneh tentang Den Wahyu, kamu jangan percaya ya. Kenapa, Bi? Tanyaku penasaran. Warga di sini kalau bicara suka ngada-ngada. Jawab Bimina dengan mimik wajah yang serius. Ngada-ngada? Maksudnya gimana, Bi? Pokoknya jangan percaya saja, Neng. Aku merasa ada suatu kejanggalan dari perkataan Bimina. Bimina pun bergegas masuk ke dalam rumah tanpa mengindahkan pertanyaanku. Aku berpikir sejenak memikirkan maksud dari perkataan Bimina. Seketika ku hentikan langkahku karena mendengar teriakan dari dalam. Aku pun segera berlari ke dalam rumah mencari keberadaan Bimina. Namun seperti tidak terjadi apa-apa. Terlihat Bimina masih duduk santai di dapur. Bi, kenapa tadi menjerit? Enggak kok. Bibi menjerit. Salah dengar kali. Jawab Bimina sambil nafas menderu dengan cepat. Bener, Bi. Tanyaku memastikan sekali lagi. Iya, bener, Neng. Jawab Bimina dengan terbata sambil menarik nafas panjang tanpa menatapku. Ya sudah kalau begitu, Bi. Aku lanjut jalan dulu. Walau curiga, aku pun terus berjalan lagi keluar rumah. Wajahku fokus menatap daerah sekitar. Ternyata rumah ini cukup jauh dari pemukiman penduduk. Suasana pun sangat sejuk dan menimbulkan rasa merinding. Terkadang aku merasa aneh. Sesekali angin yang lewat seolah membisik aneh. Namun tak kuhiraukan. Segera ku telusuri jalan setapak ini. Masih banyak pohon-pohon yang menjulang tinggi dan rumput-rumput semak belukar yang dibiarkan memanjang. Mas Wahyu bangun rumah segede ini kok di tempat sepi begini? Keluhku. Terlihat dari kejauhan tampak keramaian anak-anak kecil bermain-main di depan rumah mereka. Aku pun mengambil ponselku dari dalam saku. Kuperhatikan ternyata masih tidak ada sinyal. Padahal baru sehari aku di sini. Rasanya sudah sangat rindu dengan keluargaku. Aku sampai kebingungan kenapa di sini tidak ada sinyal. Saat berjalan dengan santai, tiba-tiba ada yang menepuk pelan pundakku. Segera kubalikan wajah. Tampak nenek-nenek dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya. Maaf, Nek. Kenapa ya? Tanyaku lembut seraya tersenyum. Gak ada apa-apa, Nak. Cuma tadi nenek lihat kamu kayak linglung. Makanya nenek tepuk biar sadar. Linglung? Enggak kok, Nek. Aku masih sadar. Mungkin karena terlalu menikmati udara di sini. Jadi kayak linglung. Ucapku bingung, tapi memang sejak sampai di sini aku merasa sulit berpikir. Kayaknya baru ya, Nak, di sini. Iya, Nek. Baru kemarin aku sampai ke sini. Aku istrinya Mas Wahyu. Baru saja kemarin kami menikah. Wahyu yang rumahnya di ujung jalan sana ya? Tanyanya dengan ekspresi terkejut. Iya, Nek. Perasaan bukan ini istrinya kemarin. Apakah sudah meninggal yang kemarin? Ucap nenek berbisik, tapi samar-samar aku mendengar perkataannya. Kenapa, Nek? Tanyaku memastikan mungkin salah dengar.
Dan aku pun ingat pesan Bimina jangan mudah percaya pada warga sini. Gak kenapa-napa. Nenek doakan semoga kamu baik-baik saja ya nak. Dan pesan nenek, jangan lupa mengaji dan jangan tinggalkan sholat. Karena itulah yang akan menolongmu di dunia dan akhirat. Iya nek, mudah-mudahan pesan nenek bisa kujalankan. Ya sudah, nenek jalan dulu. Dengan langkah cepat nenek itu mendahului langkahku, menghampiri anak-anak yang sedang bermain, seperti menunjuk ke arah rumah dan menunjuk ke arahku. Mereka berhamburan masuk ke dalam rumah. Dalam sekejap keramaian tadi menghilang. Loh, ucapku heran, padahal matahari belum bergelincir naik. Terasa kakiku sudah sangat pegal karena berjalan cukup jauh. Aku pun berpikir mungkin besok-besok saja kulanjutkan lagi. Walaupun kepalang tanggung tetap kurungkan saja niatku karena sepertinya warga di sini tidak biasa kedatangan orang dari luar desa. Tiba-tiba bunyi klakson mobil mengagetkanku. Sekilas kulirik ternyata mobil Mas Wahyu. Aku pun heran kenapa masih pagi sudah pulang kerja. Ayo masuk, perintah Mas Wahyu seraya membuka pintu mobil. Terlihat wajahnya sangat tidak bersahabat. Dari mana? Tanya Mas Wahyu dengan ketus membuatku ketakutan. Dari nyari makan mas, ucapku berbohong. Di rumah kan sudah disiapkan dalam kulkas makanan, tinggal dipilih saja. Lain kali kalau mas tidak di rumah jangan kelayapan kemana-mana. Paham? Ujarnya penuh penekanan. Iya mas, jawabku sambil kuperhatikan tangan kiri Mas Wahyu yang sedang menyetir. Terdapat beberapa bekas luka jahitan tepat di urat nadinya. Apa Mas Wahyu pernah? Sudahlah, aku tidak mau berpikir macam-macam. Singkat cerita, bergegas aku masuk ke rumah bercat biru ini yang warnanya sudah mulai memudar. Tanpa menghiraukan Mas Wahyu, segera kulangkahkan kakiku menuju dapur berniat membantu Bimina memasak. Pi, sini biar aku bantu, ucapku seraya mengambil pisau, memotong-motong dadu wortel. Gak usah Neng, nanti capek, tolaknya. Enggak Kobi, aku sudah biasa melakukan pekerjaan seperti ini. Ya sudah Neng, jawabnya pasrah. Pi, aku boleh nanya sesuatu? Boleh, tapi kalau Bibi diam gak jawab jangan maksa ya. Iya, Bibi tahu gak siapa penunggu di gubuk belakang sana? Ucapku seraya menunjuk keluar jendela. Kenapa tiba-tiba nanya gubuk Neng? Penasaran saja Bi, soalnya kata Mas Wahyu di sana ada penunggunya. Kalau Bibi kasih tahu, nanti kamu takut tinggal di sini, ucapnya tertawa. Emang Bibi pernah lihat? Belum sih, cuma Bibi sering mencium bau melati. Tapi Bibi mah gak takut karena sudah biasa, ucap Bimina seraya berbisik mendekat ke telingaku. Serius Bi, aku kok jadi takut karena ucapku terputus. Tiba-tiba Mas Wahyu berdeham cukup keras membuatku terhenyak. Bimina yang tadinya ramah seketika menjadi diam, tanpa menjawab lagi pertanyaanku dan terus melanjutkan pekerjaannya. Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.